Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita jabarkan ilmunya Gusti Allah yang sangat amat luas. Ya, kita jabarkan bersama-sama. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Karena ilmunya sangat luas, Nabi Muhammad sendiri membuat sistem sahabat. Ya. Karena kalau belajar sistem sahabat atau belajar kelompok, itu cepat terwedarkan banyak ilmu yang terjabarkan. Ya. Dan mohon maaf bila mau bertanya, mohon simak dulu video kami. Video kami sudah 282 karena masih banyak sekali pertanyaan yang belum nyimak video. Jadi mohon sekali lagi disimak dahulu videonya. Karena terlihat di kolom komentar atau di WA itu pertanyaannya yang videonya sudah ada, ya. Dan ini kami nyoba pakai mic lagi. Kemarin ada yang ngomong suaranya cempreng. Kalau pakai mic suaranya ngebas atau ya mengeho. Ini saya coba lagi ya. Ya karena memang ya kami kan belum punya ruang yang kedap suara, masih ada suara jangkrik, suara tekek, suara cicak, suara kambing, suara ayam ya. Jadi ini bahas bersama-sama. Karena ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Kalimatnya Al-Baqarah yang 185, Quran itu hudal linnas. Al-Quran itu untuk manusia. Tinggal kita baca ke dalam diri kita sendiri. Kita ini orang atau manusia? Nah, video yang menjabarkan tentang orang, manusia, insan kamil sudah ada 3 lebih videonya. Ini kami menjabarkan hakikat alam mahsyar. Ini analogi ya, ini filosofi ibarat. Jadi jangan disamakan namanya filosofi ya. Jadi dunia, akhirat, darul akhirat. Ayo kita pelan-pelan ini. Nanti ada analogi filosofi yang ada di sini ya. Coba pelan-pelan. Dunia ya bisa dibilang yang ini yang kita sadari ini dunia. Akhirat itu akhir hayat ya. Jadi akhirat ini ibaratnya ini perbatasan antara dunia dan darul akhirat. Ya. Jadi antara ini dan ini ya. Jadi orang yang di dunianya tidak mengenal Tuhannya atau Al-Isra ayat 72, bila mana di dunia mata hatinya buta, di akhirat lebih buta lagi dan tersesat. Ini Al-Isra ayat 72. Yang dimaksud buta tidak mengenal Tuhannya. Ya, video tentang melihat Tuhan sudah ada seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Sudah uploadan 3 bulan yang lalu ya. Ini kami tulis bolak-balik ayat yang kami tulis ini udah sering banget, lebih dari 40 video nih.
Ya, ini video ayat kami bolak-balik ya. Mohon maaf banget bila mana yang sudah menyimak ya mohon maaf karena masih banyak, karena masih yang baru nyimak nanya terus ya. Mohon maaf ini bila mana yang belum nonton video yang lainnya, belum nyimak video yang lainnya, mohon disimak. Ini adalah ayat untuk mengenal Gusti Allah secara wahdatul wujud atau secara kesatuan. Ya, secara kesatuan. Ini raga untuk mengenal Pak Zam secara kesatuan dari kepala sampai kaki. Ya. Untuk mengenal yang ahad atau ruh itu sering bergaul, sering ketemuan. Ya, ruh ahad, ahad itu satu. Ya. Ini surat Qaf ayat 16-nya kami lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Surat Sodnya kami tiupkan ruhku ya. Ini adalah ayat yang ahad, ini adalah ayat yang wahdatul atau wahid ya. Jadi ini ilmu di dalam Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan Al-Baqarah 185 hudal linnas, Quran itu petunjuk untuk manusia. Ya, jelas ya. Petunjuk untuk manusia, kegunaannya juga untuk manusia. Ya, bukan untuk jenazah. Ya. Terus bukan untuk orang. Kalau orang disuruhnya hai orang-orang yang beriman. Kalau orang disuruh beriman. Ya, disuruh nyaman, disuruh damai. Ya. Ya, nah, ini luas nih. Amanah, aman, iman, luas, mau bahasa apa saja, ucapan apa saja. Al-Baqarah 156 berasal dari Gusti Allah, kembalinya kepada Gusti Allah. Terus ini saya tambahin lagi Ali Imran. Nah, karena ini ayat gampang dipahami, karena saya kalau Ali Imran 109 ini ayat bolak-balik saya terus ya, bolak-balik terus. Saya ulang terus. Jadi begini. Ini semua sistem ilmu, baik di dalam ruang atau di dalam waktu, empan, papan, frekuensi, seluruh alam semesta yang di Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, seluruh pujian apapun itu untuk Gusti Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, seluruh alam. Alam apa saja, mau alam rahim, mau alam ruh, mau alam dunia, alam gaib, alam apa, dunia lain, luas, alam mimpi, alam apa lagi, ada alam mukasyafah, ada alam jabarut, alam lahut, alam barjah, alam mahsyar, alam mizan, alam hisab. Kita disuruh memuji Tuhan seluruh alam. Ali Imrannya 109, langit bumi miliknya Gusti Allah. Urusannya juga Gusti Allah. Ini bagi yang sudah nyimak sih Pak Syam dibolak-balik mulu, tapi bagi yang belum nyimak, nah ini. Jadi mohon bagi yang belum nyimak, ini ayat dicatat, nanti dibuka di aplikasi Al-Quran. Saya bahas begini. Kalau orang di dunianya buta, ya, kalau orang di dunianya buta tentang Tuhannya, tentang Gusti Allah, ya,
beliau akan mengalami alam ini secara jiwa. Nah, ini yang paling berat. Makanya kalimatnya, kalau di dunia buta mata hatinya, di akhirat lebih buta lagi dan tersesat. Karena apa? Kalau orang di dunia di saat sehat tidak mengenal Tuhannya, ya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya niscaya kenal Tuhannya. Nah, ini itu kalimat, ya. Siapa yang mengenal dirinya niscaya atau pasti mengenal Tuhannya. Jadi orang kalau di dunianya tidak mengenal Tuhannya, di sini bahasa Jawanya gelagapan. Tidak mengenal, lah disinilah alam sekolah ibaratnya. Kan begini, orang kalau hidupnya belum fana, belum wusul, belum liko, belum suwung, di saat meninggal itu kan masih ada kemelekatan. Makanya di sini ini dikelotokin, kemelekatannya sama Gusti Allah dicopotin. Ini lebih pedih karena sendirian. Ini yang sistem kholwat, videonya sudah, ini barangkali, mohon maaf lagi, barangkali belum nyimak video yang berjudul Aribillah, mohon maaf ini kalau yang sudah ini mah bolak-balik mulu. Ini barangkali ada yang belum nyimak, ya, sama tutorial wusul. Sama guru sejati dipulihkan. Mohon maaf ini. Jadi bagi yang belum nyimak, mohon maaf banget. Bagi yang kalau ujuk ngeliat ini kan kaget. Kalau yang sudah mengikuti kami dari 4 bulan yang lalu nggak kaget. Ini barangkali yang baru mengikuti pasti kan kaget, ya. Bagi yang belum mengikuti video kami, mohon disimak video yang berjudul Guru Sejati Dipulihkan, sudah 3 bulan yang lalu. Terus tutorial wusul atau tutorial kholwat, ya. Terus video yang berjudul Aribillah. Lah ini caranya. Jadi begini, alam barzah itu ibarat alam kotak, alam sekat, alam pembatas, luas banget ini, ya, atau alam pertama, ya. Kalau di dalam ilmu, alam itu artinya ilmu, ya, jangan langsung ruang, jangan luas, ya. Alam barzah itu ibarat tingkat pertama secara jiwa setelah meninggal. Ini bagi yang hidupnya tidak mengenal Tuhannya. Ini Al-Isra ayat 72. Jadi bagi yang belum mengenal Tuhannya harus masuk alam barzah. Kalau kami mengatakan alam barzah, jangan dihubungkan dengan alam kubur. Ini beda. Ada videonya alam kubur, ya. Sudah 3 video, lebih dari 3 video, ya. Ini sendiri, ya. Jadi alam barzah adalah alam setelah. Ini bagi, ya, mohon maaf nih, bagi yang belum usul, ya, kami cerita bagi yang belum liko, bagi yang belum suwung, bagi yang belum fana. Ini mohon maaf ini, ya, bagi yang belum fana, ya, yang belum mati sak jroning urip, gitulah.
ini pasti melewati ini sendirian. Ya, karena di dunianya tidak mengenal Tuhannya. Disinilah proses untuk mengenal Tuhannya sendirian. Di sini bukan disiksa, tetapi merasa kesiksa karena sendirian. Mau nanya sama siapa? Disinilah ya orang katanya disiksa, bukan merasa kesiksa karena sendirian. Jadi mohon dilihat, alam mahsyar itu alam ilmu berkumpul. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan. Umpamanya dibayangkan kalau di sana nanti kumpul seluruh manusia, ya di sini ilmu seluruh ilmu manusia berkumpul, ilmu ketuhanan, ilmu agama, ilmu dagang, ilmu apa. Dulu kalau di ilmu kotak, ilmu satu, ilmu tingkat satu, itu agama mengenalnya hanya satu jalur. Itu loh. Ya. Ilmu matematika hanya satu jalur. Ilmu ekonomi hanya satu jalur. Ilmu apa saja. Kalau setelah masuk alam mahsyar, itu mulai luas pemandangannya, mulai luas. Ilmu apa saja, mahsyar, alam mahsyar itu ilmu kumpul, ilmu banyak. Ya. Atau ini tahap kedua, ini ibarat lagi ya, tahap kedua. Thariqah. Thariqah kalau dalam bahasa syariat ini artinya awal ya, mulai ya. Kalau thariqah itu berjalan atau cara ya. Caranya. Ya, hakikat itu intinya. Makrifat itu mengetahui, mengenal keseluruhannya. Kan katanya setelah makrifat ada yang kalimat murtad adanya. Katanya makrifat itu ya awal ada, akhir ada. Karena itu ilmu sangat luas. Kalau di dalam rukun Islam, syahadat itu pertama ma'rifatullah. Yang namanya syahadat itu kan bersaksi, berarti melihat. Jadi syahadat itu bukan cuma diucapkan, disuruh bersaksi. Itu ya, kalau di dalam rukun Islam, itu pertama ma'rifatullah, disuruh melihat, disuruh bersaksi. Rukun yang terakhir, rukun haji, itu yang disebut wukuf di Arafah. Wukuf artinya diam, Arafah mengenal. Kalau di dalam rukun Islam berarti pertama makrifat, terakhirnya juga makrifat. Itu bedanya. Kalau awal itu makrifatnya belum luas, terakhirnya makrifatnya luas. Itu kalau sistem rukun. Tapi kalau ada orang bersaksinya terus menerus, artinya bersyahadat itu terus menerus, sama juga sudah total. Jadi ini hanya ilmu. Jadi mohon ruangnya diluaskan, pengetahuannya diluaskan. Kami sendiri selalu mengatakan diluaskan ilmunya Gusti Allah. Karena alam yang kami tulis pun masih kurang. Ini hanya kami ambil yang simpel-simpel saja. Orang di sini juga masih banyak kok. Di sini masih banyak, di sini. Kalau kami menjabarkan syariat, ini juga banyak banget. Banyak banget ini. Saya jabarkan thariqah banyak banget. Saya jabarkan hakikat banyak banget. Saya jabarkan makrifat banyak banget. Jadi bagi yang datang kemari, kami jabarkan seluas-luasnya. Kalau di video ini, mohon maaf, kami ada kode etik. Bila mana kami muter-muter mulu, itu karena terkena kode etik. Ya. Jadi ini ibarat saja, jadi jangan terpaku oleh kalimat kami. Orang kami ini kan kalimatnya tidak ada suhu, tidak ada cupu. Belajar bersama-sama. Ya. Alam mizan, ilmu timbangan.
Menimbang-nimbang yang namanya ini yang kami jabarkan adalah orang yang hidup di dunianya tidak mengenal Gustinya, ini pasti mengalami ini sendirian. Ya, timbangan, ilmu timbangan. Jadi jangan sampai kalau kalimat timbangan terus gambar timbangan, ya jangan. Menimbang-nimbang gitu loh. Iya enggak ya, iya enggak ya, iya enggak ya. Nah, ini terjadi yang iya enggak ya adalah orang-orang yang sudah fana, ya. Alam hisab, ilmu perhitungan setelah ditimbang-timbang dihitung. Itu disuruh belajar di sini. Ini masih ada alam lagi ya di sini ya. Wong ini juga habis ini masih ada kok. Rinciannya masih ada, habis ini masih ada, habis ini masih ada, masih ada. Ini hanya ambil global-globalnya. Jadi begini, kalau orang yang hidupnya sudah mengenal Tuhannya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, itu sudah mengalami ini ya di sini. Kita sadar begini yang ngalamin. Ya, ilmu yang tersekat, ilmu yang terkotak, itu bahasa jiwanya alam barzah. Ilmu yang hanya satu kotak gitu loh. Itu maksudnya. Ibarat analogi kehidupan pagi. Ya, ini nanti berhubungan dengan kalimat sholat ya. Sholat fajar, sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, sholat asyar, sholat Aisyah, sholat maghrib, sholat Aisyah. Videonya sudah ada 4 tentang sholat sadar. Ya, ini ada hubungannya dengan subuh. Pagi itu masih suci, masih fresh ibaratnya. Ini hanya analogi juga. Siang sudah capek, ya. Siang ini ibarat sholat zuhur, sadar zuhir, sadar yang terlihat. Ini nanti luas lagi nih ya, ini luas banget. Ini video tentang sholat fajar, sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, sholat Aisyah, sudah ada videonya. Jadi kalimat sholat dengan usolli itu berbeda ya. Videonya sudah ada juga ya. Sholat ibadah usolli ibadah seremoni, sholat ibadah sosial. Sholat itu kan kesadaran penuh. Ya namanya ibadah sosial, orang itu kesadaran ya. Ini sore ibarat asyar ya. Ini ada yang saya ulangi lagi ya. Sebenarnya sholat asyar apa sholat asyar? Saya hanya mau bertanya. Ayo, kalau asyar pakai huruf shin berarti sholat asyar. Sementara ini yang terkenal sholat asyar berarti pakai huruf shin. Ini intinya walaupun salah baca, intinya sama. Asyar, asyri itu masa atau waktu. Ini juga 10 waktu juga. Orang kalau sudah asyar itu sudah mau pulang, suruh dinolin, menyatu, disuruh mengahad. Setelah itu 0. Karena ibaratnya orang kalau sudah sore, sudah tua, itu akan kembali kepada Gusti Allah, disuruh mengenolkan, mensuwungkan, disuruh melepas keakuan, kemelekatan, ibarat baju ihram. Ya, rukun haji itu kan baju ihram, disuruh dicopot kemelekatannya, dilucutin ibaratnya. Makanya suruh pakai baju putih tanpa jahitan, bahasanya kan begitu. Tanpa jahitan itu ibaratnya tanpa merek. Bajunya itu tanpa merek. Kan baju banyak merek. Tulisan ini, ada baju ini, ya, baju banyak ya. Kadang-kadang orang takut karena baju. Nah,
Nah, luas ini, mohon diluaskan. Jadi kalau kalimat malam, malam juga luas. Malam itu ada yang ada yang kalimatnya lain, ada yang share, ada yang apa lagi itu, banyak loh, banyak sekali. Kalau malam diartikan setelah habis maghrib, setelah petang, itu ibarat sudah hidup yang sesungguhnya. Jadi orang kalau malam, ini perjalanan pagi, siang, sore, terekam, makanya disebut makrifat, ngerekam. Kalau orang sudah makrifat, ini ngerekam ini, ya, karena malam itu ngerekam yang pagi sehingga ada yang ke bawah mimpi, ya itu ya. Jadi mohon diluaskan. Jadi dunia itu adalah kehidupan raga, ya, jiwa, roh, ya. Akhirat, akhir hayat, nih, posisi akhir hayat, ada raganya, tapi raganya sudah tidak berkutik. Yang berkutik adalah jiwa dan roh. Contohnya begini, orang kalau akhirat itu akhir hayat, rata-rata, ya tidak sama ini, rata-rata, ini hanya analogi saja, rata-rata 40 hari sebelum meninggal, itu sudah dikasih tahu kehidupan yang sebenarnya. Makanya banyak yang di sini sakit, syakaratul mautnya sakit bila mana belum mengenal Tuhannya. Itu video tentang syakaratul maut sakit, syakaratul maut sedang, syakaratul maut nikmat, ada videonya. Orang kalau hidupnya masih kemelekatannya numpuk di sini, pas di akhir hayat sakit, kan masih merasa punya ini, punya ini, punya ini. Merasa ya, merasa punya. Berarti kalau orang nggak punya, nggak mungkin. Bukan cuman masalah punya harta, punya anak, punya istri, punya ilmu, punya apa saja, karena di sini mau dienolkan di antara ini. Makanya ada kalimat analogi wali sanga, wali 9. Ini analogi lagi nih ya. Ini analogi. Tadinya 0 umpamanya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 lagi. 0 itu bayi. Setelah mencari ilmu selama hidupnya, numpuk sampai ilmunya tinggi, ilmunya 9 sampai 9 tinggi. Setelah itu 0. Lah yang repot, kalau orang yang ilmunya 9 sampai kepada 9, itu pasti dengan sendirinya 0. Dengan sendirinya suwung. Apa yang ilmu yang 9? Ilmu yang 9 itu adanya di ma'rifat atau di kholwat, ya, di kholwat, ya, di meditasi, di infirad, di tafakur, di i'tikaf, di meditasi, di semadi. Jadi ilmu-ilmu yang di 9 itu adanya mendapatkannya di semedi. Itu hanya contoh ya, analogi ini di semedi, ya, semedi, semadi, meditasi, tafakur, i'tikaf, infirad, riyadhah, apalagi mohon diluaskan. Judulnya hening. Tapi kalau ilmunya hanya 1 sampai 8, ini yang berbahaya, ini yang rame ini. Ini yang rame. Saling mengaku benar ini. Bahkan di sini masih mengatakan mengkafirkan orang. Padahal videonya sudah banyak ini ya. Padahal yang berhak mengkafirkan orang itu hanya Gusti Allah. Kalau ada orang mengkafirkan orang, berarti siapa? Yang berhak mengatakan kafir, kalimat kafir itu yang berhak hanya Gusti Allah.
Jadi orang nggak boleh, yaitu orang nggak boleh. Nah, kami ini menganalogikan, mengfilosofikan. Jadi diusahakan kita hidup sampai kepada fana. Adanya di mana? Adanya di semedi, di kholwat, itu adanya. Agar kalau sudah semedi, sudah kholwat, ini terjadi semua di saat kita masih bernapas. Jadi nggak takut terpuruk, iya terpuruk. Itu videonya ada di yang berjudul Fana 1, Fana 2, Fana 3, Fana 4. Ada di video Aribillah, tutorial wusul, guru sejati dipulihkan. Jadi sangat amat luas bahwa ini adalah kehidupan jiwa, raga, jiwa, roh. Di sini walaupun masih raga, jiwa, roh, tapi raganya sudah tidak berdaya. Ya, sudah tidak berdaya. Makanya kalau yang tidak mengenal ini sakit di sini. Bukan disiksa, sakit. Menyesali, kenapa saya hidup di dunia? Kok nggak mau belajar, nggak mau ingin tahu. Ada orang ngasih ayat 115 ditolak. Ya, Al-Baqarah 115 ditolak. Al-Baqarah 185 ditolak. Surat Qaf ayat 16 ditolak. Surat Sud ayat 72 ditolak. Ini yang paling berat. Al-Baqarah 115 ini paling berat diterima. Ya, paling berat diterima. Padahal ini ayat paling jelas. Nah, di sini berarti transisi. Ya, transisi. Di saat orang yang hidupnya sudah mengenal Tuhannya, ini di sini aja, di saat nyawa rasanya sudah rasa ini, rasanya rasa darul akhirat sudah di sini. Atau bisa dibilang alam malakut. Nah, ini luas banget ini. Ya, orang yang sudah fana, sudah liko, sudah wusul, sudah laduni, apalagi walaupun masih bernapas, masih begini, masih mau makan, masih sehat, masih mau rokok, mau minum, masih mau jalan-jalan, tapi rasanya sudah rasa di sini. Rasa di sini adalah sudah tidak mengakui isi dunia walaupun di sisinya, di pinggirnya. Ya, contoh Ali Imran 109. Rasa mengakui sudah hilang. Ya. Rasa ya, hanya rasa, bukan berarti dibuangin semua. Rasa pengakuannya sudah copot. Jadi kami berulang kali kalau mau menghadap Gusti Allah, kalau mau kholwat, semadi, semedi, i'tikaf, infirad, harus ngalah sama Gusti Allah. Itu bisa kepada Gusti Allah. Jadi itu ngalah itu artinya juga double, bukan double lagi, luas. Ya, saya mohon ini udah dicatat. Ini saya contoh aja. Ini luas semua ya. Bila mana mau meluaskan ilmu ini ya bertatap muka ya. Kayak kemarin kami dipanggil, langsung kami jabarkan seluas-luas bersama. Kami jabarkannya bersama. Ada masukan dari A, saya belajar bersama. Belajar bersama, itu sistemnya belajar bersama. Jadi karena kami bukan guru, semua manusia itu punya guru sejati. Ya, bareng-bareng belajar gitu loh, bareng-bareng belajar. Tadi mau nulis apa lupa, ini saya tulis lagi, ini saya bolak-balik mulu ya, mohon maaf. Ngalah itu sama juga muslimun.
Muslimun itu berserah diri atau menyerahkan diri, memasrahkan diri, ngalah. Di saat kita kholwat, disuruh membayangkan di saat bayi. Bayi itu punya rekaman apa? Kan nggak ada, nol. Suci itu namanya, berhubungan dengan Idul Fitri, Fitroh, seperti bayi baru lahir. Suci itu total, nggak ada rekaman. Kalau masih ada pahala, berarti masih ada rekaman. Masih ada dosa, masih ada rekaman. Los bayi, kosong total. Kalau membayangkan bayi masih bingung, membayangkan di saat kita tidur. Tidur itu punya apa? Kan nggak punya apa-apa. Jadi tidur, di saat kita tidur atau di saat kita masih bayi, itu dibayangkan di saat kholwat. Itu cepat. Maksudnya kalau mau menghadap sama Gusti Allah, ngalah. Pasrah, jangan, kan kami sudah berulang kali, ini videonya sudah berulang kali. Ngaku pinter nggak ketemu. Kan kalau ngaku pinter berarti nyaingin Gusti Allah maha pintar. Jangan ngaku pinter. Kalau ngaku pinter berarti nyaingin, nggak bakalan ketemu Gusti Allah. Oh, kamu masih nyaingin saya kok. Ngaku kaya juga nggak ketemu. Ngaku rajin juga nggak ketemu. Ya. Ngaku agamis juga nggak ketemu. Karena yang paling agamis ya Gusti Allah, gitu loh maksudnya. Pokoknya Ali Imronnya 109, langit bumi seisinya kepunyaannya Gusti Allah. Apa saja agama kepunyaannya Gusti Allah, pinter kepunyaannya Gusti Allah, kaya kepunyaan, semuanya, tidak ada yang pokoknya semuanya, tidak ada yang terkecuali, semuanya isi langit bumi itu miliknya Gusti Allah. Di saat kita mau menghadap, jangan merasa memiliki. Kalau masih merasa memiliki, nggak bakalan ketemu. Ini memang berat. Tapi itu proses terserah. Kalau kita kholwat, di saat kita masih merasakan nikmat makan, nikmat minum, kholwat, itu perih. Tapi kan masih banyak teman. Orang kalau menghadap Gusti Allah yang disebut fana, suwung, liko, itu gunjingannya perih. Pasti orang kalau sudah suwung, sudah liko, sudah wusul, apalagi sudah laduni, sudah fana, itu akan digunjing, akan diolok-olok sama orang, kafir, murtad. Itu pasti. Karena daripada nanti copot sama Gusti Allah, lebih perih. Ini loh, kita kan disuruh nol. Orang nol itu ibaratnya murtad itu kembali. Murtad itu kembali ke bayi, kembali ke nol. Luas ya, bahasa murtad itu luas. Apalagi nanti kalau hurufnya saya pretelin satu-satu. Wong itu semua nanti pas udah ketemu mengahad, kalau ya bagi yang sudah wusul udah tahu ya. Ini bagi yang belum wusul, artinya ini jangan langsung terpantek di sini. Ini hanya analogi ilmu-ilmu filsafat yang jangan ditempelin, nempel tek sampai kenceng, jangan. Nanti kalau saya mau syariat kok nomor satu, ya nomor satunya makrifat, silahkan. Ini hanya analogi, jangan terpantek oleh ini. Luaskan, setiap manusia punya guru sejati, karena kami bukan guru ya. Kami bukan guru, kami bukan ustadz, kami bukan mursyid, ya. Jadi kami bukan kiai, ya, kami bukan siapa-siapa. Mohon dan jangan panggil kami yang lain selain Pak Syam. Ya, panggil kami Pak Syam, jangan panggil yang lain-lain, karena kami bukan guru, ya, bukan guru.
Jadi belajar bersama-sama, luaskan. Jadi ini yang surat, ya, ayat, ada yang bertanya, Al-Quranul Qadim berapa ayat? Al-Quranul Karim berapa ayat? Lah orang Al-Quranul Karim aja pada rebutan jumlahnya, ya. Jadi bagi yang sudah liko, apalagi sudah suwung, sudah fana, sudah laduni, sudah wusul, sudah tahu intinya terakhirnya adalah titik huruf ba. Itu videonya sudah ada, ya. Video huruf ba, arti huruf ba, arti huruf nun, arti titik huruf ba sudah ada. Jadi ini hanya penjabaran, masih luas banget di sini, ya. Video-video kami sudah 282, ya. Videonya sudah banyak sekali, ya. Jadi mohon bila mana mau bertanya, disimak dahulu video-video yang lainnya. Karena bila mana, ya, ini kami bila mana ada kolom komentar yang tidak dijawab, berarti sudah ada videonya, ada permintaan tentang ayat ini. Bila mana di video kami belum ada, tapi tidak kami jawab atau tidak kami jabarkan, kan ini banyak permintaan subscriber. Bila mana kami tidak menyampaikan, berarti itu ada kode etik, ya. Termasuk ayat berapa itu, ya, ada kode etik. Kalau berkunjung ke kami atau kami yang dipanggil, kami jabarkan, itu kami jabarkan analoginya begini. Kami jabarkan, kami luaskan dengan analogi. Kalau lewat teks, kita kan belum tahu, ya, belum tahu yang mendengarkan ini pasirnya ada di mana. Ini yang belum tahu pasirnya. Kalau di video kan kami belum tahu, pemirsa Janggiri belum tahu pasirnya sampai mana, kan belum tahu. Kalau sudah berhadapan face to face, bermuajah, itu kan ketahuan, pancing. Beda-beda, makanya kami belajarnya bersama-sama. Bila mana sampai 20 orang satu-satu, ya, nggak bisa. Rombongan nggak bisa, karena setiap manusia itu punya guru sejati. Guru sejati A disinkronkan D, guru sejati B disinkron, guru sejati C, terus dan seterusnya, agar penjabarannya lebih lengkap, lebih jelas. Ada yang bulat terus dijelasin karena posisi tahapnya masih benar-benar awam. Yang tahapnya masih benar-benar awam itu memang susah, lama, prosesnya lama, bisa 2 jam, ya. 2 jam aja baru pembukaan, belum masuk kepada fase-fase yang lainnya. Jadi bila mana mencari Tuhannya ruwet, mumet, butek, letek, tidak tahu menau, kami hanya berpesan, hiduplah berkasih sayang. Memberi di Al-Fatihah ayat 1 memberi, di Al-Fatihah ayat 3 memberi. Ya, coba Bismillahirrahmanirrahim memberi, Alhamdulillahirrabbilalamin memuji, Ar-Rahmanirrahim memberi, Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka memberi juga. Jadi ayat Al-Fatihah itu 4 ayat memberi. Mohon diluaskan, ya, mohon diluaskan. Tentang Al-Fatihah sudah, videonya sudah banyak, ya, tentang Al-Fatihah. Makna tujuan semua sudah ada. Jadi bila mana masih kurang jelas, mohon, karena ini video ini berkesinambungan kepada video-video yang lainnya, ya. Cukup sekian, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.